Qin Yichen kaget. Dia tidak bisa mengerti mengapa Helian Yuntian tertawa ke langit saat ini, tanpa kesedihan sedikit pun. Tetapi gembira, seolah dia mendengar kata-kata di malam hari. Kematian sudah cukup. Pada saat ini, Raja Meteorit liar penuh dengan amarah. Kemarahan ini bukan karena Helian Yuntian mampu hidup hingga saat ini, juga tidak menekan dan memprovokasi dia. Bahkan Helian Yuntian adalah semut dari awal sampai akhir di matanya. Alasan kenapa dia marah adalah karena kamu semut, terlalu banyak kata. Dengan pukulan lain, roh kaisar hancur, dan Helian Yuntian akhirnya jatuh di punggungnya. Tetapi dia melihat ke langit di atas kepalanya dengan senyuman yang sama. Ternyata rekan Taois saya, selalu ada di sana. Bangun. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ketika semangat kaisar pendukung Helian Yuntian jatuh, dia tiba-tiba meraih tanah dengan kepalanya. Kali ini, dia sepertinya sedang membungkuk. Beri dia kaisar dari klan Heze. Ledakan. Pada saat itu, mausoleum leluhur Heze, yang terkoyak oleh kehancuran pegunungan tandus dan munculnya Dewa Raja Meteorit Desolate, tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Heze Clan, bangun. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Di makam leluhur, langit runtuh dan bumi hancur, dan bintang-bintang bergetar. Sungguh tragis dan luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah kaisar dari klan Heze, bangkit. Mereka bukan kaisar, tetapi mereka memiliki basis budidaya alam kaisar. Klan Heze yang bermartabat telah menjabat sebagai kaisar dari 3 dinasti, dan selama ratusan juta tahun, ada lebih dari 3 kaisar yang kuat di klan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Seorang roh kaisar bangun, dan tubuh mereka tidak terbatas. Tetapi cahaya ilahi yang berkilauan dari roh kaisar mereka tampak redup segera setelah mereka bangun. Tidak mungkin, kaisar sebelumnya dari klan Heze hanya bisa membangunkan Helian Yuntian dengan kekuatannya sendiri. Apalagi kemampuan bertarung Helian Yuntian hingga saat ini masih mengandalkan kekuatan yang terdapat di tanah Hezezu. Kekuatannya terbatas, hanya Helian Yuntian terkuat yang akan berdiri, dan mungkin dia akan bisa bertahan hingga sekarang. Oleh karena itu, roh kaisar lain dari klan Heze telah tidur sepanjang waktu sebelumnya, dan kekuatan mereka telah habis. Ketika mereka bangun seperti ini, mereka akan membakar roh kaisar mereka sendiri seperti Helian Yuntian. Ini terbakar dengan roh kaisar mereka. Ini adalah kebangkitan yang tidak akan pernah ada. Jiwa akan tersebar. Melihat sekeliling, ada lebih dari 10 roh kaisar yang tangguh. Tetapi Qin Yichen dapat melihat dengan jelas bahwa roh kaisar ini tidak jauh lebih baik dari Helian Yuntian. Jumlah mereka banyak, dan roh kaisar telah membakar setengah dari tubuhnya, dan bahkan seluruh tubuh masih dihantui oleh kegelapan, seolah menyiksa mereka selamanya. Terlebih lagi, hati Tuhan dihancurkan oleh cahaya jahat, dan beberapa leher mereka robek seperti cakar tajam karena tidak tahu dimanapun. Ini seperti sekelompok orang tua, lemah, sakit dan cacat. Tetapi pada saat ini, orang tua, lemah, sakit dan cacat inilah yang membakar semangat kaisar mereka sendiri dan menjadi penjaga terakhir klan Heze. Mungkin, ada lebih dari 10 kaisar dari klan Heze, tetapi roh kaisar masih hidup sampai sekarang, dan hanya selusin yang tersisa. Kondensasi. Tanda seru. Tanda seru. Setiap roh kaisar tidak bisa berkata-kata, membakar roh kaisar dewa, dan memadat menuju Helian Yuntian. Pada saat itu, Helian Yuntian, yang dewa-dewanya telah habis, muncul kembali dengan keagungan kaisar surga. Tetapi ketika Raja Meteorit liar melihat pemandangan ini, matanya yang membenci segalanya menjadi lebih marah. Helian Yuntian, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu harus mati sekarang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Raja Meteorit liar tidak lagi ragu-ragu, dan tiba-tiba menginjak kakinya. Dengan kaki ini, dia pasti akan membiarkan jiwa Helian Yun terbang, dan roh kaisar akan dihancurkan. Kaki yang menghancurkan bumi ini menghancurkan kepala Helian Yuntian. Kaisar terakhir dari klan Heze, roh kaisar tidak tahan lagi, dan berubah menjadi langit yang penuh dengan sinar bercahaya, hancur selamanya. Namun, pada saat-saat terakhir dalam hidupnya, Helian Yuntian menghabiskan kekuatan roh kaisar lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik klan kaisar yang sama, dengan kuat mencengkeram batu besar, dan menuju ke langit yang diselimuti oleh kesedihan dan bahkan kegelapan yang tak terbatas. Hancurkan dengan keras. Aku ingin hari ini. Dan aku tidak akan bisa menghancurkan tulang punggung kita. Aku ingin kegelapan ini, dan aku tidak akan bisa menutupi alam semesta. Aku ingin kaisar, dia harus seperti dia. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Batu besar itu menjulang tinggi ke langit, bersinar dengan pola dao yang berubah tak terbatas, melonjak hingga 90.000 li, dan langsung menghancurkan gurun tempat ia melewatinya. Tidak ada yang meragukan kekuatan batu ini. Batu ini adalah penindasan untuk menekan Raja Meteorit liar. Bahkan dewa kuno yang bermartabat dapat ditekan,
Bahkan Helian Yuntian mengandalkan batu besar ini untuk menghancurkan meteorit liar di pertempuran terakhir sebelum kematiannya. Kepala Raja. Batu besar meledak di langit. Pola dao yang tak berujung berkedip dan berubah. Dan cahayanya sangat keras pada saat itu. Hutan belantara hancur. Dan batu besar lewat. Tanpa diduga, kegelapan tak berujung muncul di langit. Kegelapan itu seperti langit. Atau dengan kata lain, kegelapan itu langit. Kegelapan itu seperti rantai. Menyegel dan memenjarakan langit dan bumi. Dan keajaiban batu besar itu menakutkan. Dan cahaya yang melonjak kemanapun ia melewatinya. Membuat mata Qin Yichen mengeluarkan darah pada saat yang sama. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau apa. Dia samar-samar merasa bahwa kegelapan yang melewati batu besar itu tidak ada. Dan langit serta bumi penuh dengan kecemerlangan dan kecemerlangan. Namun, kegelapan itu sangat menakutkan. Batu besar itu sepertinya diblokir oleh teror yang tak terlukiskan. Dan kekuatan pembakaran roh kaisar secara bertahap dipadamkan. Secara bertahap menjadi sunyi. Tapi batu besar itu, yang membawa harapan yang telah lama didambakan dalam hidup Helian Yuntian, terus-menerus memecah kegelapan, dan terus-menerus membuat Guang Yao semakin mempesona. Batu besar tidak tahu seberapa tinggi ia menjulang ke langit. Tampaknya seberapa tinggi langit itu, ia membumbung tinggi sekali. Kegelapan dihancurkan berkeping-keping oleh batu besar. Qin Yichen hanya merasa bahwa dunia tampaknya telah menjadi berbeda. Saya tidak tahu sudah berapa lama sebelum batu itu akhirnya menjadi suram, dan pola dao yang terus berubah tidak dapat diubah. Namun, pada saat batu itu kehilangan kekuatannya, tiba-tiba ia dicekik oleh telapak tangan. Tidak hanya itu, Qin Yichen tiba-tiba melihat matahari yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas langit. Tidak. Itu bukanlah matahari yang terik, tapi sepasang-pasangan yang terlihat seperti matahari yang terik. Mata naga. Tanda seru. Tanda seru. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, naga yang sangat besar namun ganas yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan bumi. Tampaknya memainkan keanggunan paling tragis untuk Helian Yuntian. Tidak hanya naga, tetapi juga klan Phoenix yang berteriak dengan darah dan air mata, harimau putih mengaum, dan raungan rakus yang menghancurkan dunia. Para elf sedang menari, dan rusa 9 warna menyulut kemuliaan dunia yang menutupi dunia. Pada saat itu, naga terbang dan burung Phoenix menari di atas langit. Bayangan naga ini, awalnya bercokol di 9 langit, mereka memberkati dunia, mereka disegel. Dan pada saat ini, Qin Yichen bahkan merasakan angin kencang menggulung. Berangin. Huang Mi. Tanda seru. Tanda seru. Itu adalah raungan naga yang sangat kejam. Dan melihat bahwa telapak tangan yang menahan batu itu tiba-tiba melemparkan batu itu. Dan kemudian, bayangan yang agung dan kokoh itu berubah menjadi tombak naga dan jatuh dari langit. Melihat mata naga yang menatap dunia, seperti bayangan Phoenix dengan sayap menyebar dan membakar langit. Pada saat ini, langit bergetar. Dan tampaknya makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia gemetar dalam-dalam.